Selamat datang di channel Setrum.com. Setelah sekian lama tidak mencoba mobil, kita akan mencoba mobil listrik Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq ini adalah satu dari dua mobil listrik full baterai yang belum lama ini diluncurkan oleh Hyundai dengan harga yang sangat menarik untuk sebuah mobil listrik, termurah saat ini di Indonesia. Kita akan saksikan bagaimana impresi Alvin, test driver Setrum.com. Setelah itu, saya dan Alvin akan membahas beberapa fitur menarik, beberapa keunggulan dari Hyundai Ioniq ini. Driving impression, mobilnya itu termasuk kategori city car. Emang nggak dibikin untuk ngebut-ngebutan, karena kerasa banget kalau di tol itu rada ngambang ya. Bukan yang nggak nyaman, tapi kurang mantep gitu. Terutama yang paling kerasa itu di suspensi, ban, sama remnya. Suspensi juga soft ya, kadang-kadang terlalu soft malah. Belok, apalagi belok kecepatan tinggi itu kayaknya body roll juga kerasa kayak ngebuang. Rem juga kalau kita lagi nyetir biasa sih nggak masalah, apalagi ada regen yang bisa diatur 1, 2, 3. Kalau nyetir yang lebih agresif mesti latihan dulu lah ngeremnya gitu. Tapi overall mobil ini sih untuk sehari-hari itu enak-enak aja. Dari sisi interior, biarpun banyak plastik keras yang of course nggak bisa dibandingin sama interior mobil Eropa gitu, tapi secara fungsi, secara estetik itu dapat juga. Kalau range-nya sendiri menurut spesifikasi kan 370-an kalau di Eco Plus ya. Jadi kalau di Eco doang mungkin 320, 330. Untuk pengisian baterainya sendiri sekitar 9 jaman itu baru sekitar sepertiga kapasitas penuh. Tapi karena jarak fullnya 320 sampai 330, jadi kalau kita bagi sepertiganya itu 100 km, itu kayaknya lebih dari cukup untuk sehari ya. Mobil ini benar-benar untuk keseharian aja gitu. Misalnya ke kantor, balik lagi ke rumah, yang pengisiannya itu hanya bisa dilakukan di rumah, misalnya antara 9 sampai 10 jam di malam hari, nanti paginya kita pakai lagi mobilnya. Jarak 100 km tuh masih dapat. So kegunaan mobil ini sekali lagi untuk city driving. Kalau untuk road trip kayaknya akan jadi masalah sih. Dari performance tenaga ataupun handling, sebenarnya mobil ini nggak spesial, tapi sesuai dengan peruntukannya, itu nggak ada yang nggak kurang. Kalau dibandingin dengan mobil bensin yang sekelas misalnya Civic atau Corolla atau Mazda 3, kalau handling udah pasti kalah ya, karena bobotnya sendiri aja udah berat. Well, pengoperasian mobil ini sih banyak kan semuanya button, bahkan ada yang touchscreen di display sama touch button untuk pengaturan AC dan segala macem. Mungkin buat orang yang nggak kebiasa sedikit kagok, adaptasi sedikit harusnya nggak masalah, karena semua tombol sebenarnya dipapar dengan jelas gitu dari sisi pengemudi. Semua udah within reach tangan, dan semua kelihatan fungsinya. Kalau di bagian sini itu untuk gigi, R&D, bagian sini audio, untuk AC, dan di sini juga ada tombol untuk cross control, untuk pengaturan audio segala macam, dan display. Jadi perlu adaptasi sedikit, tapi semuanya sesuai dengan fungsinya. Usability dan secara space mobil ini gede. Mungkin skala Civic atau Corolla gedenya. Penumpang 3 orang kayaknya juga masih nyaman. Bagasi gede,
Kalaupun kurang, bangku belakang bisa dilipat ke depan. Dari sisi space, interior space, ini lumayan gede sih. Untuk mobil listrik sebenarnya lumayan worth it, karena kalau kita bandingin sama Nissan Leaf aja itu di angka 900-an. Apalagi kalau kita bandingin dengan BMW i3 itu di 1,3-an. Kayaknya mungkin mobil listrik paling murah di Indonesia sekarang. Jadi ada beberapa orang yang nyobain mobil ini juga langsung beli, dan saya nggak heran kenapa, karena mobil listrik juga belum banyak dan ini harganya juga lumayan masuk akal sebenarnya. Nah, pemirsa setrum.com, ini ada kesempatan istimewa dari Hyundai. Nah, belum lama ini kita tahu Hyundai itu melansir sekaligus 2 kendaraan listrik, salah satunya Ioniq yang berupa sedan hatchback, satunya lagi Kona. Kona akan kita bahas di video yang lain. Nah, Ioniq sama Kona ini sebenarnya lumayan bikin heboh di kancah otomotif nasional, karena mereka berdua ini adalah kendaraan listrik full baterai paling murah yang ada saat ini. 630 juta untuk Ioniq. Jadi Ioniq itu ada 2, ada Prime dan ada Signature. Signature itu hanya beda 10 juta dari Kona. Kona yang termahal tuh 670-an juta, dia 660-an juta. Selain termurah, sebelumnya udah dipakai di taksi online. Nah, ini yang hebat pemirsa, karena apa? Jadi setelah kemarin sempat berbincang dengan timnya Hyundai, untuk urusan jarak tempuh lumayan heboh lah. Menurut dari timnya Hyundai, salah satu supir taksi online yang memakai Ioniq itu mencatat rekor 370 km jarak tempuh pada mode Eco Plus. Eco Plus itu memang kecepatan dibatasin 90 km per jam dan tanpa AC. Tapi dalam mode normal pun atau Eco yang masih nyaman, yang masih ada AC, mereka di atas 320 km jarak tempuhnya. Jadi sebenarnya kalau kita urusan jarak tempuh, waktu pengisian baterai, selama kita perlakukan dengan cerdas, artinya setiap ada kesempatan ngecas kita ngecas, ini sangat aman lah buat aktivitas dalam kota. Kalau mau keluar kota memang agak repot karena dibatasin oleh jarak tempuh terjauh, dan kalau tidak ada fast charge ya mesti nginep. Kita full charge itu hanya menghabiskan untuk Ioniq ini sekitar nggak sampai 60.000 untuk, let's say asumsi 311 km. Itu sangat-sangat, ya kalau kita konversi ke harga bensin, sangat-sangat ekonomis. Jadi Hyundai itu memberi garansi untuk kendaraannya overall 3 tahun atau 100.000 km. Khusus untuk baterainya 8 tahun atau 160.000 km. Ya memang kita tahu komponen baterai itu paling mahal. Nah, mobil ini tuh 38,3 kWh kapasitas baterainya, makanya dia jarak tempuhnya lumayan bagus. Dan sistem penggeraknya juga two wheel drive depan, dia memakai diferensial, dia single motor AC, induction AC. Tenaganya sebenarnya asik lah, cukup lah kalau kita mau agresif. Ini regeneration brake-nya ini ada bisa kita atur, tapi biasanya kalau di Eco dia otomatis ke level 3. Nah, dari beberapa yang nyobain semalam, kalau saya pribadi saya suka yang Eco, cukup tenaganya udah sangat cukup untuk harian, tapi sangat enak karena dia single pedal operatingnya, dimana kita nggak perlu nginjek pedal rem. Tidak sepenuhnya seperti mobil BMW i3 yang kita coba sebelumnya. Jadi ini jauh lebih smooth dan sepertinya hanya bekerja di kecepatan di atas 20 km per jam. Jadi kalau kita pelan atau di komplek atau di parkiran mall yang sangat pelan, yang ada polisi tidur, kita masih nginjek rem. Tapi itu malah menurut kita yang nyobain, itu jauh lebih smooth, jauh lebih enak dikendaliin. Saya mungkin semalam cuma butuh waktu ya nggak sampai 5 menit menyesuaikan.
Dan terus terang kalau udah terbiasa dengan single pedal, enak banget, enak, sangat memudahkan gitu. Kita beralih ke cara nyetil halus yang berusaha tidak mengganggu penumpang, nggak begitu terasa. Ini jauh lebih gampang dengan Regen 3 kalau buat saya, tapi nggak tahu Alvin. Untuk Regen 3 nya sih oke. Emang kerasa banget pas sebelum stop dia regennya tuh udah lepas. Oh ya, ya. Jadi kita emang mesti, ya kayak sekarang kita lari 17 dia kayaknya nggak ada regen nih, nggak terasa kan tuh, dia masih meluncur ya. Iya, masih meluncur. Jadi emang perlu untuk sampai stop tuh perlu direm. Direm ya. Itu itu jadi tetap pengemudi tuh ada kontrolnya lah. Iya, iya. Ya kalau buat saya yang terbiasa bawa mobil bensin biasa, transmisi otomatis, penyesuaiannya enak banget, gampang banget gitu. Ini satu lagi, jadi bagi pembeli Ioniq dan Kona untuk tahun ini itu dikasih wall charger. Wall charger ini akan dibantu pemasangannya oleh tim Hyundai, tapi ini sangat membantu ketika charging di rumah. Jadi kalau wall charger tadi yang kita dapat free ketika beli di tahun ini, di tahun 2020, itu chargingnya itu bisa hanya 6 jam 5 menit dibanding travel charger yang kita dapat bersama mobilnya. Ya seperti dijelaskan oleh timnya Hyundai bahwa nanti instalasinya akan dibantu oleh mereka, tapi untuk listrik rumah itu ya pemilik yang harus naikin sendiri dayanya. Oke, ada satu lagi. Pembelian mobil ini selain garansi tadi yang disebutin, itu juga ada free service selama 55 tahun atau sekitar 70.000 km. Nah, mungkin dengan adanya sepasang Hyundai ini, Ioniq dan Kona yang full baterai, itu harapan kami sih memang memudahkan lah bagi konsumen yang ingin mencoba betapa efisiennya kendaraan full listrik. Ya, tadi kita udah saksikan bagaimana kesan impresi kami terhadap Hyundai Ioniq Full Electric Vehicle. Mungkin sebagai kesimpulan akhir, bagi Anda yang ingin merasakan entry level di kelas mobil listrik, Hyundai Ioniq ini sangat-sangat layak dicoba. Handlingnya bagus untuk harian, jarak tempuhnya sangat-sangat bagus. Purna jual Hyundai juga sudah aman untuk nasional. Sensasi listrik yang ditawarkan oleh Hyundai Ioniq ini memang agak berbeda dari mobil yang kita coba sebelumnya. Jauh lebih mudah dikuasai dari sisi pengemudi, terutama regenerative braking-nya. Dan selain itu sudah sama aja kayak kita bawa mobil otomatis biasa, tapi jauh lebih nyaman. Terima kasih kepada pihak Hyundai Motors Indonesia dan Q Big City BSD atas kerjasamanya dalam pembuatan video ini.